Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, fa ya ibadallah wattaqullaha haqqa taqwa wattabi'u wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jamaah salat maghrib yang tergabung di rumah Allah Masjid Al-Hikmah, alhamdulillah kita pada saat ini ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bersibuk di rumah Allah ini. Seusai kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengisi acara di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti benar-benar dapat kita hayati, dapat kita tadabburi, mengerti, dan yang terpenting untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan ini menyongsong masa depan yang lebih baik. Aja ini pada mukadimah tadi saya menyampaikan ayat, monggo dibuka. Surat 67 ayat yang kedua. Ayat ini tadi saya pakai dalam pembukaan, ya, dalam mukadimah. Surat ke-67 surat Al-Mulk ayatnya 2. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ya, yang menjadikan dia Allah di sini maksudnya, yang menjadikan mati dan hidup. Lalu tujuannya untuk menguji kamu siapa yang paling baik amal. Jadi kita ini ayat ini urutannya itu matinya dulu. Padahal kita sekarang ini hidup, mestinya itu hidup lalu mati. Tapi kenapa kok matinya ini dibalik? Kok matinya dulu? Bahwa kita yang sedang berjumpa di rumah Allah saat ini, satu saat pasti mati. Diingatkan kita oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Ya, yang menjadikan mati. Supaya kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak lama di dunia. Satu saat akan berakhir. Nah, akhir dari kehidupan dunia ini tidak lain adalah kematian itu sendiri. Jadi mati ini batas antara hidup dunia dan akhirat. Nah, untuk itulah judulnya saya ambil dari sabda Rasul, ya benar, aksiru dzikra hadzi min ladzatil ya'ni amal. Banyak-banyaklah ingat pemutus kelezatan, yaitu al-maut. Malam ini judulnya adalah mengingat mati, ini judulnya. Jadi dari ayat tadi dan hadis ini, malam ini kita terfokus kepada kematian. Kita yang sedang berjumpa di rumah Allah saat ini, satu saat kita pasti akan mengalami mati. Ya, jadi judulnya mengingat mati. Saya bagi dua pokok bahasan. Kan saya bagi dua menjadi pokok bahasan. Yang pertama atau yang A adalah merupakan satu keyakinan bahwa kita yang hadir ini satu saat pasti mati. Jadi yang A, setiap yang berjiwa pasti mati. Ungkapan pasti ini tidak mungkin diganti kata yang lain. Apa insya Allah atau mudah-mudahan? Tidak. Satu yang hak. Ya, jadi yang A adalah yang berjiwa, yang hidup pasti mati. Ini keyakinan kita.
Ya, jadi yang A adalah yang berjiwa atau yang hidup pasti mati. Kata pasti ini tidak bisa diganti dan tidak boleh diganti yang lain karena sesuatu yang pasti, sesuatu yang baik. Apa yang kita imani, apa yang kita yakini dengan kepastian mati ini? Nomor satu, A1, setiap jiwa telah divonis mati. Atau setiap diri, atau setiap jiwa, atau setiap yang hidup telah divonis mati. Kalimat vonis ini saya pinjam ya ketika ada persidangan gitu, dari beberapa kali pertemuan, lalu terakhir hakim memutuskan dengan berbagai pertimbangan dan bukti-bukti, maka Anda dinyatakan dihukum mati. Nah, ini namanya dieksekusi, dihukum mati. Ya, sekarang monggo kita buka ayatnya. Kalimat bahwa kita ini sudah dinyatakan divonis mati oleh Allah. Surat 29 ayat 57. Surat 29 ayat 57. Ayat ini singkat tetapi memberikan satu keyakinan yang utuh bahwa kita mati. Surat 29 ayat 57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ini ayatnya, setiap jiwa pasti akan merasakan mengalami mati dan kepada kami lah dikembalikan. Nah, ini ternyata eksekusi ini telah dilakukan oleh Allah kepada Pak Wahab Masdur, Pak Syafi'i, Pak Usman Dawud, lalu Samsun Ali dan lain sebagainya sudah dilakukan ini. Dan beliau yang sudah kembali ke hadapan Allah, dan kita pun akan seperti itu. Ya, Pak Wahab Masdur yang biasa ngisi di tempat ini, sekarang sudah kembali ke hadapan Allah dengan ayat tadi. Lalu untuk bahan perbandingan bahwa yang mati itu bukan beliau termasuk kita yang hadir. Tetap masih nomor satu, surat 39 ayat yang ke-30. Untuk bahan perbandingan, untuk perbandingan komparatif. Ya, jadi yang telah saya sebutkan tadi sudah meninggal, maka kita pun akan seperti itu. Adalah surat yang ke-39 ayat 30. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati juga. Ayat ini kepada Rasul, wahai Muhammad, sungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati, termasuk kita yang hadir. Ya, kita yang hadir ini semuanya akan mati. Dan ini harus kita yakini dengan sepenuh keyakinan, tidak mungkin tidak. Baik, jadi yang nomor satu A1, setiap jiwa telah divonis mati dengan dua ayat tadi. Sekarang yang nomor 2 A2, telah ditetapkan waktu eksekusinya. Tadi telah dinyatakan dieksekusi, sekarang telah ditetapkan waktunya. Misalnya setelah disidang Anda dinyatakan hukum mati, nanti pada bulan ini, tahun ini, jam ini, di tempat ini Anda dihukum mati. Jadi waktu eksekusinya sudah ditetapkan. Buka surat ketiga ayat 145. Bahwa kita yang hadir ini termasuk saya yang ngomong, telah ditetapkan oleh Allah kematian. Surat ketiga ayat 145. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Iya, sampai situ adanya, termasuk Pak Syafi'i, Pak Wahab Masdur, sudah ditentukan, sudah. Jatah di dunia sudah habis. Nah, kita pun akan seperti itu. Ditetapkan waktunya. Jadi kematian itu atas izin Allah, bukan yang lain. Karena Allah yang menjadikan hidup dan mati, maka kematian itu juga adalah kehendak dan kekuasaan Allah. Tidak diintervensi oleh pihak lain. Ya, jadi yang A2
adalah telah ditetapkan waktu eksekusinya. Nomor 3, jika telah datang waktu eksekusi tidak dapat ditunda atau dipercepat walaupun sesaat. Apabila waktu eksekusi sudah ditetapkan, maka waktunya tidak bisa ditunda atau dipercepat walaupun sesaat. Surat ke-7 ayat 34. Surat ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastaqimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat menundukkannya pada sesaat pun dan tidak dapat juga memajukannya. Nah, seperti saudara-saudara kita yang saya sebutkan tadi, sudah kembali kepada Allah. Nggak bisa diundur atau dipercepat walaupun sesaat. Datang ya sudah, mau tidak mau harus mau. Yang nomor 4 yang harus kita yakini, nomor 4, kematian adalah rahasia Allah. Saya berikan contoh, misalnya suatu ketika panjenengan pesan HP kepada produksi HP, Pak, tolong buatkan saya HP yang bisa saya pantau SMS kematian. Nggak bisa. Jadi mati itu nggak ada SMS-nya, nggak ada. Ya, dirahasiakan oleh Allah. Kita buka dulu masalah rahasia ini. Ini gaib, sesuatu yang hanya tahu Allah. Surat ke-72 ayat 26 dulu. Bahwa yang gaib itu adalah hanya Allah dan tidak memberitahukan pada siapapun termasuk kematian. Jadi mati itu tidak SMS-nya. Ya, surat ke-72 ayat yang ke-26. Ya. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib. Termasuk kematian dirahasiakan oleh Allah. Ya, jadi sudah divonis mati, sudah ditetapkan vonisnya. Kalau sudah datang tidak bisa diundur, itu dirahasiakan oleh Allah. Termasuk buka surat 31 ayat 34. Di ayat 31, di surat 31 34 ada 5 yang dirahasiakan oleh Allah. Salah satu di antaranya kematian itu sendiri. Surat 31 itu surat Luqman ayat yang terakhir ayat 34. Di ayat ini ada 5 yang dirahasiakan oleh Allah, di antaranya masalah kematian. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya saja pengetahuan tentang hari kiamat. Hari kiamat tidak ada yang tahu satupun kecuali hanya Allah. Dan dialah yang menurunkan hujan atau yang berhentinya atau di mana tempat turunnya, ya Allah yang tahu. Ya. Dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ya. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan. Sesudah kita ini nanti selesai pulang, apa yang terjadi tidak tahu. Terus yang terakhir, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wa ma taqin nafsum ma taksibu ghadan wa ma tadri bi ayyi ardi tamut, dan seorang tidak akan tahu dengan pasti di bumi mana dia mati, kapan mati, apa sebabnya mati, itu rahasia Allah. Dan ini kita harus yakin. Ya, jadi yang kita bukan satu keyakinan bahwa setiap yang berjiwa sudah divonis mati, sudah ditetapkan waktunya, kalau datang tidak bisa dipercepat, dan tidak ada satupun yang tahu di bumi mana, kapan, apa sebabnya mati, termasuk rahasia Allah. Oke, sekarang yang B, tadi yang A. Kita kembali kepada surat yang ke-67 ayat 2 tadi. Ya.
Jadi Allah yang menjadikan mati dan hidup, dan untuk menguji kamu siapa yang paling baik di antara amalan. Nah, yang B ini, yang B, yang kita pikirkan, yang kita renungkan bukan matinya, tapi sangunya mati. Yang ini yang penting. Ya, jadi yang B ini yang penting. Mati itu sudah pasti, sudah mau tidak mau, tetapi yang B ini yang penting. Yang B adalah yaitu mencari atau berusaha untuk bekal mati. Ini yang harus kita. Panjenengan datang kemari ini karena itu. Jadi kita habis sholat maghrib berjamaah, mengikuti tausiah, ini sebagai bekal untuk menghadapi maut. Ya, jadi yang B adalah yaitu berupaya atau mencari bekal mati. Ini yang penting, bekalnya. Jadi bukan matinya yang kita pikir, tapi bekalnya. Sementara saya tunjukkan dulu ayatnya dan hadis, monggo. Juga surat 59 ayat 18. Ayat ini kepada kita yang hadir, bukan kepada sebuah manusia, karena kita orang beriman. Ya. Yang diingatkan oleh Allah adalah orang-orang beriman agar bersiap diri untuk bekal menghadapi maut. Surat 59 ayat 18. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mengerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini yang harus kita lakukan ini. Dan dalam setiap diri memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi maut. Jadi yang kita pikirkan bukan matinya, yang kita ingat bukan matinya, tapi sangunya mati. Dan bahkan Nabi mengatakan al-gaisu man tananahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sehat akalnya adalah orang yang selalu muhasabah, koreksi diri dan siap beramal untuk bekal maut. Jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah merupakan bekal untuk menghadapi kematian. Yang kita nggak tahu apakah nanti malam, besok, lusa, tapi paling tidak kita sudah mempersiapkan diri bekal ini. Jadi kita habis sholat maghrib berjamaah mengikuti tausiah ini dalam rangka mempersiapkan bekal untuk menghadapi maut yang kita tidak tahu kapan, di mana sebabnya. Tapi yang bintang yang kita pikirkan bukan matinya, tapi bekal nanti. Baik, B1. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan diri ada bekal maut, apa yang harus dilakukan? B1, segera beramal. Segera beramal. Di dalam ayat ada dua yang harus kita segerakan. Ya, segera beramal. Surat ketiga ayat 133. Di ayat ini ada dua yang harus kita segerakan. Tidak boleh ditunda ini. Surat 3 ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju kepada ampunan Tuhanmu. Kita hidup ini tidak lepas lolos dari dosa dan salah, tetapi kewajiban kita bertobat dengan segera, dengan tujuan agar dosa-dosa kita tidak dibawa mati. Sebab kalau ditunda, bahayanya begitu belum tobat meninggal, berarti dosa itu dibawa mati. Naudzubillah min dzalik. Lalu yang kedua, segera beramal untuk menuju surga Allah. Itu artinya beramal. Jadi dua ini harus disegerakan, tidak boleh ditunda.
Kata Ibnu Umar, bukannya Umar apa katanya, idza amsayta fala tantadhiri subha wa idza asbahta fala tantadhiril masaa qut min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Kata Ibnu Umar, ya, apabila engkau berada pada sore hari jangan menunggu pagi. Kalau berada di pagi hari jangan nunggu sore. Gunakan masa sehatmu untuk sakitmu dan gunakan masa hidupmu untuk matimu. Ya, jadi harus segera dalam bentuk kebaikan apapun jangan ditunda. Sebab kalau menunda berbuat baik berarti sangu kita kurang. Kalau menunda tobat berarti dosanya dibawa mati. Naudzubillah min dzalik. Jadi dua ini harus disegerakan. Ya, wasyari'u itu segera. Ya. Sekali lagi, jadi segera beramal dan sekaligus segera bertobat. Dua ini, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Lalu yang nomor dua, berlomba baik dalam mencari ampunan atau mencari untuk bekal akhirat. Berlomba tadi wasyari'u bersegera, sekarang berlomba. Buka surat 57 ayat yang ke-21. Surat 57 ayat 21. Kalau tadi segera itu surat yang ketiga ayat 133, sekarang berlomba. Ya, berlomba itu artinya semangat, baiklah. Bertanding, berlaga untuk menjadi pemenang. Dengan menggunakan segala daya dan kemampuan yang ada, berlomba, energik sekali. Baik, surat ke-57 ayat 21. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa. Kalau tadi wasyari'u, sekarang sabiqu, berlomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Jadi segera berbuat baik dan sekaligus berlomba di dalam berbuat baik. Ya, jadi dua tadi, bersegera mohon ampun dan mencari surganya Allah, dan berlomba mohon ampun dan mencari surganya Allah. Dua ini jangan sampai ditunda. Ya, tunda, segera dan berlomba. Lalu yang ketiga, kita sudah segera melakukan sesuatu, berlomba untuk melakukan sesuatu, dan yang nomor tiga, perbanyak amal. Ini kuantitasnya. Kan di dalam agama kita namanya amal soleh atau kebaikan itu sangat banyak jumlahnya. Kita mencoba untuk memperbanyak. Saya berikan satu contoh ayat. Kalau satu ini kita penuhi, insya Allah yang lain akan mengikuti, karena satu ini merupakan barometer dan tolak ukur dari ibadah-ibadah yang lain. Surat kedua ayat 238. Ini masalah sholat. Jadi kalau sholat ini kita berbanyak dan berlomba tentang segera, maka yang lain itu otomatis akan mengikutinya, karena sholat adalah merupakan barometer dan tolak ukur dari ibadah-ibadah yang lain. Surat kedua ayat 238. Ini banyaknya, jumlahnya, kuantitasnya. Iya. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Ya. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Peliharalah semua sholatmu. Saya ulang kembali. Peliharalah semua sholatmu. Di dalam agama kita namanya sholat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Saya tunjukkan ini. 2-3 bentuk sholat ini dapat kita kerjakan setiap hari. Saya ulang kembali.
Tiga bentuk sholat ini dapat dikerjakan setiap hari. Satu, sholat wajib 17 rakaat. Sholat malam 11 rakaat berarti 28. Sholat rawatib yang memiliki sholat fardu, qobliyah, ba'diyah 12. Itu kalau dijumlah 40 rakaat. Tiga bentuk sholat ini dapat kita kerjakan setiap hari, belum ditambah sholat duha dan sholat-sholat yang lain. Sholat wajib 17 rakaat, lalu kemudian sholat malam tahajud 11 rakaat, sholat rawatibnya 12. Jumlah adalah 40 rakaat. Itu yang dapat kita kerjakan setiap hari. Maka kata ayat itu, peliharalah itu sholat wajibmu, peliharalah sholat malammu, peliharalah sholat rawatibmu, peliharalah. Dan di ayat lain surat 15 ayat 98. Di ayat lain surat 15 surat Al-Hijr ayat 98. Wasabbih bihamdika kum minas sajidin. Ya. Surat yang ke-15 ayat 98. Maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Orang-orang yang bersujud salat. Peliharalah semua salatmu. Ya, jadi sekali lagi 5 waktunya, salat malamnya, tahajud, dan salat rawatibnya, belum ditambah yang lain. Nah, yang 3 bentuk salat ini dapat kita kerjakan setiap hari. Perbanyak. Bahkan satu ketika ada seorang disuruh mintalah kepada ya Rasulullah, kalau aku disuruh minta, aku hanya minta agar kelak aku bersama Rasul di surga. Apalagi itu saja. Kalau gitu kata Nabi, fa'ini ala nabika bi kasratil sujud, bantulah aku untuk kamu dengan memperbanyak sujud. Jadi kuantitasnya, banyaknya. Bahkan ingat yang sebanyak-banyaknya. Surat ke-33 ayat yang ke-42 dan 41 dan 42. Surat 33 Al-Ahzab ayatnya 41 dan 42. Perbanyak, ya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, banyak-banyaklah ingat zikir kepada Allah sejak pagi sampai petang. Bangun tidur sampai tidur lagi, perbanyak untuk zikir kepada Allah, perbanyak untuk ibadah. Ya, sekali lagi dengan berdasarkan ayat dan hadis ini, kita hampir waktu ke waktu selalu digunakan untuk persiapan akhirat. Jadi perbanyak kuantitasnya. Salat 5 waktunya, salat malamnya, tahajud, ditambah salat rawatibnya, belum ditambah yang lainnya. Perbanyak sujud, perbanyak. Jadi kalau kita ingin bersama dengan Rasul di surga, maka perbanyak sujud. Itu artinya salat yang sudah disebutkan tadi. Peliharalah semua salatmu. Ya, jadi yang ketiga, perbanyak untuk perbekalan kampung akhirat. Kemudian yang keempat, tingkatkan nilai atau kadar amal. Tingkatkan nilai atau kadar amal. Karena setiap ibadah itu nilainya bertingkat-tingkat. Setiap ibadah nilainya bertingkat-tingkat, tidak sama. Tergantung apa yang dikerjakannya, tergantung pula kepada tuntunan yang ada. Jadi kalau tadi kuantitasnya, sekarang kualitasnya.
Mengko dibuka surat 73 ayat 8. Wa qurisma rabbika wa tabatal ita ilai tabdila. Surat 73 ayatnya 8. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Nah, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah dengan penuh ketekunan, dengan sungguh-sungguh. Di samping banyaknya yang bersungguh-sungguh. Buka lagi surat ke-23 ayat 1 dan 2. Ini menunjukkan kualitas, nilai, kadar. Saya ulangi lagi bahwa setiap ibadah nilainya bertingkat-tingkat sesuai dengan ibadah yang lakukan. Surat ke-23 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk ketika sholatnya. Khusyuk ini adalah merupakan kualitas. Jadi jangan hanya sekedar sholat, tapi upayakan dengan khusyuk, upayakan dengan serius. Dan kita kalau benar-benar mengamalkan segera dan berlomba ini, ya sejak bangun tidur sampai tidur lagi kita tidak pernah nganggur, selalu sibuk dengan urusan perbekalan kamu awet. Mana ayat yang sibuk? Surat 94 ayat yang ke-7 dan 8. Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Surat 94 ayat 7 dan 8. Jadi menurut ayat ini kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi sibuk dengan urusan perbekalan kampung akhirat. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Iya. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. Itu ayatnya. Fa idza faraqta fansab. Apabila kamu telah menyelesaikan satu urusan, kerjakan yang lain dengan sungguh-sungguh. Jadi terus bersambung, istiqomah, istiqomah, istiqomah. Ya, jadi hadirin yang dirahmati Allah. Sekali lagi yang kita pikirkan bukan matinya, karena dipikir tidak dipikir pasti mati. Tetapi bagi kita yang diingat apanya? Bekalnya mati, sangunya. Kenapa? Karena ada sebuah hadis ini. Yatba'ul mayyita thalatsun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, wa yarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang mengantarkan mayit, yang mengiringi mayit, jadi bagi saudara-saudara yang sudah sebut tadi, Pak Wahab Mastur, ya, lalu lainnya, ketika diantar ke Mekah diikuti oleh 3 keluarganya, hartanya dan amalnya. Yang 2 kembali, yang kembali keluarga dan harta, yang tetap tinggal adalah amal. Nah inilah pentingnya. Amal itulah yang akan menemani kita sampai pada yaumul hisab atau yaumul jaza, sampai pada pembalasan nanti. Ya, jadi sekali lagi hadirin, yang kita pikir bukan matinya, tapi bekalnya mati. Jadi kita malam ini bersimpuh di rumah Allah itu dalam rangka mempersiapkan itu. Ya, jadi sudah berapa tadi? 4. 1 segera, kedua berlomba, ketiga perbanyak, dan yang keempat kualitasnya tingkatkan, dan yang kelima semuanya itu kita akhiri atau kita jadikan sebagai pamungkas dalam kehidupan. Segera beramal, berlomba beramal, perbanyak amal, dan tingkatkan amal. Itu kita lakukan sampai akhir kehidupan. Kita berhenti beramal itu kalau sudah mengembuskan nafas yang terakhir. Jadi yang kelima, semua bentuk aktivitas kita bernilai ibadah usahakan menjadi pamungkas dalam kehidupan, akhir kehidupan kita.
Sehingga kalau dalam kondisi seperti itu, insya Allah matinya mati yang dalam husnul khotimah. Buka ayatnya. Surat 15 ayat 98 dan 99. Ayat ini menunjukkan kita perintahkan untuk memperbanyak sujud, dan hal itu lakukan sampai pada datang ajal, artinya kematian. Surat 15 ayatnya 98 dan 99. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud salat. Ya terus. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal. Nah, jadi kita berhenti semuanya kalau sudah mengembuskan nafasnya, dan mengembuskan nafas yang terakhir harus dalam siap, yaitu untuk bisa mencapai tingkat husnul khotimah. Jadi harus istiqomah, segera berlomba, perbanyak, dan tingkatkan kualitas. Adil. Sekali lagi, jadi semua aktivitas kita jadikanlah sebagai pamungkas dalam kehidupan ini. Nah, di samping kita sudah berupaya ini ada doa. Yang doa ini selalu saya baca. Memohon kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini doa husnul khotimah. Kalau tadi upaya kita segera berlomba itu untuk mencapai husnul khotimah, lalu kemudian yaitu doanya. Buka surat yang ke-7 ayat 126. Doa ini sekali lagi hampir sering saya baca. Surat ke-7 ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan bersabar. Itu Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan, curahkan, limpahkan kepadaku kesabaran, dan wafatkan aku dalam keadaan muslim. Allah juga berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Tapi di kemarin sudah kita berupaya tadi 1 2 3 4, kita juga iringi dengan doa Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan, curahkan kepadaku kesabaran, dan wafatkan aku dalam keadaan muslim. Sekali lagi, doa ini sering saya baca. Jadi kita sudah berupaya segera beramal, berlomba beramal, memperbanyak amal, tingkatkan kualitas amal, itu lakukan sampai di akhir hayat, dan iringi dengan doa agar mati kita mati yang husnul khotimah, kesudahan yang baik. Jadi sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah, dalam judul mengingat mati, ya, bukan matinya yang diingat, tetapi bekalnya mati. Ya, sangunya. Jangan sampai kita ketika kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa, jangan sampai mati kita dengan tangan kosong, jangan sampai. Kita berupaya meninggal dunia ini, dosa ini sudah kita tobati, dan kita perbanyak amal. Apa di dalam ayat? Surat yang kedua ayat 197. Wattaqu fa inna khairuz zati taqwa. Bawalah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Surat kedua 197. Wattaqu fa inna khairuz zati taqwa. Ya. Surat dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, itu takwa, laksanakan perintah, hindari larangan. Ya, jadi jamaah, saya ulang kembali, judul ini tidak menakut-nakuti Bapak dan Ibu, tidak. Yang harus kita ingat sekali lagi, yang diingat bukan matinya, tetapi sangunya dan bekalnya mati.
Berarti kalau kita ingat, aku ini sudah siap atau belum untuk menghadapi maut ini. Ya, karena itu mudah-mudahan yang dapat sampaikan di malam ini walaupun singkat karena keterbatasan waktu menjelang Isya, supaya kita juga tepat waktu, karena Nabi ditanya ayul amali ahabbullah ya Rasulullah, amalan apa yang paling cintai oleh Rasulullah? As-salatu ala waqti, salat tepat waktu. Jadi agar waktu salat ini nanti tepat, kemudian itulah dapat sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan, monggo. Jadi malam ini judulnya mengingat mati. Yang diingat bukan matinya, tapi sangunya, bekalnya mati. Berarti kita harus semangat, harus energik untuk mempersiapkannya. Ya, bersegera, berlomba, perbanyak, tingkatkan kualitas dan lakukan itu semua sampai di akhir hayat. Jadi ibadah-ibadah kita, amalan kita ini adalah termasuk yaitu pamungkas dalam kehidupan. Ya, mungkin ada pertanyaan? Karena keterbatasan waktu, ya silakan. Yugargil, roh yugargil. Jadi di sini balad bitaluk, jadi roh itu sudah di semuanya kita nanti begitu. Ya, jadi roh itu terakhir di kerongkongan yugargil namanya. Nah, ini nanti sebentar lagi. Nah, ini dan dapat mungkin apa kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya ketika makan maut mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Makanya kita diperintahkan manakala kita berada di samping kanan kiri orang yang sedang sakaratul maut, kita diperintahkan lakinu mautakum la ilaha illallah, ajari orang yang hampir mati kalimat la ilaha illallah. Kalau mampu dan memang itu sampai dalam hatinya, sekali lagi dakhala jannah. Nah, untuk hal ini sekalipun lisannya ngomong, Allah lebih tahu hatinya. Jadi kita hanya tahu secara zahir, batinnya urusan Allah. Ya. Yugargil, jadi sampai di sini. Nah, semua kita akan mengalami itu. Jadi nanti roh kita itu terakhir di kerongkongan ini, nah, untuk dicabut karena yang lainnya sudah sudah tidak berfungsi lagi. Yugargil namanya. Yugargil. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Jam berapa masanya? Oh, 33. 1 menit lagi. Mungkin masih ada pertanyaan, 1 menit lagi. Sekali lagi kita mencoba tepat waktu karena Nabi ditanya ayu amalin ahabbu ilallah ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ya, kita mencoba disiplin. Oke? Jika tidak ada, saya akhiri aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.